Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Mohon maaf ini mengganggu waktunya ya, yang harusnya sudah istirahat. Oke, pertama-tama yang terhormat kepada Ibu Eka sebagai Kepala Sekolah di SMP Negeri 146, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, dan yang terhormat Bapak Ibu Guru yang saya sayangi. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Yang Maha Esa, di mana di siang hari ini kita masih bisa berkumpul di sini dalam acara pengimbasan modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Oke, sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, untuk menyingkat waktu akan saya mulai pengimbasan sosial kita sekarang atau modul yang 1.4 tentang budaya positif. Sebelumnya Bapak Ibu mungkin sudah pernah melihat video yang di depan ini. Kayaknya harus dimatikan lampunya ya. Kamu tak tahu sih? सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर आइए सर चल चल जाओ बोला क्या बात करता है क्या ऊपर से जाएगा क्या ऊपर से जा जा गया मीशो I hate this country. कुछ करो ना। मैं वहां जाके क्या उखाड़ लूंगा? कैसी जाने बूंदे आई जाने कैसा दर्द लाई सामने क्या है ये तेरे क्यों रुका है तू बता रे हो तुझको पार लेगा कौन होगा वो मसीहा जिसे तू ढूंढता है वो ही है तू वही है तुझमें तेरा रास्ता है तुझमें तेरा है सहारा तू ही तुझको पार लेगा तू ही है तेरा किनारा तुझमें तेरा रास्ता है तुझमें तेरा है सहारा तू ही तुझको पार लेगा तू ही है तेरा किनारा Oke, dari film tadi kira-kira apa yang Bapak Ibu pikirkan dari film tersebut? Bersatu kita teguh, bercerai kita bekerja sama, dan di situ bisa kita lihat bahwa tingkat kedewasaan itu bukan berarti orang semakin tua semakin dewasa. Buktinya di situ ada inisiatifnya bahkan dari anak kecil. Ya, jadi artinya pasti kalau seperti itu pasti, oh itu anak siapa, oh itu gurunya siapa, otomatis kan nama baik sekolah juga. Dari yang orang dewasa saja sampai petugas keamanan seperti polisi juga cuek, tetapi ada anak kecil yang bisa memprakarsai dari seluruh orang-orang dewasa.
Nah, di sini maksud kita adalah bagaimana kita menanamkan budaya positif yang ada di sekolah kita. Mungkin budaya positif di sekolah kita kan sudah ada, cuman bagaimana kita menumbuhkan anak-anak itu biar dari dirinya sendiri tanpa ada paksaan atau tanpa ada hukuman. Yang akan kita bahas sekarang ini. Oke, ini ya Ibu ya, ini pengimbasan ini harus dilaksanakan karena mengingat kita bukan berarti saya nanti mengguruin Bapak Ibu semua, tapi kita sharing dari apa yang saya peroleh di guru penggerak. Ya, jadi artinya yang saya peroleh itu harus diimbaskan ke Bapak Ibu. Artinya kita sharing, oh ya berarti kita harus bagaimana, seperti itu. Bukan berarti nanti saya sudah sempurna banget, enggak. Nanti di sini saya juga nyadari nanti mengakui kesalahan saya selama mengajar sebelum saya mendapatkan pendidikan guru penggerak. Nah, budaya positif di sini adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Jadi agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi tidak hanya karena dia dipaksa, jadi harus dari diri sendiri. Kemudian latar belakangnya di sini, latar belakang kenapa kita budaya positif harus diperlukan di sekolah. Nah, salah satunya ini ya, karena budaya positif itu nanti membuat kita suasananya juga suasana positif. Kalau suasananya kita sudah positif, berarti pembelajarannya juga akan dilaksanakan dengan baik. Jadi anak-anak itu sudah sadar, oh ya aku datang ke sekolah itu bukan karena kita sebagai pelajar, oh ya sudah saya menggugurkan kewajiban karena kita harus belajar. Tapi kedatangan di sekolah itu anak-anak sudah sangat menyenangkan seperti sekolah ramah anak begitu. Jadi kita anak-anak itu rindu sekolah. Bukan hanya karena kemarin kita COVID 2 tahun tidak sekolah tapi rindu sekolah begitu, tapi enggak. Tapi tiap hari anak-anak rindu akan datang ke sekolah. Seperti itu. Nah, ini salah satu budaya positif anak-anak kita. Ini tidak rekayasa karena ini fotonya dengan timestamp ya. Di situ ada aktornya saya dengan Bu Muslimah. Bu Muslimah mungkin tidak sadar kalau itu foto ya. Nah, ini salah satu dari budaya positif kita penerapan 5S. Jadi yang di depan ya, mungkin kita kan bergantian guru piketnya. Jadi sebetulnya semua guru sudah melaksanakan ini. Jadi tidak ada masalah. Nah, kemudian yang budaya positif mencuci tangan sebelum masuk kelas. Nah, ini memang kadang ada anak kita yang belum sadar kalau kita nggak di depan, anak-anak nyonong saja nggak mau cuci tangan. Nah, ini bagaimana caranya nanti kita anak-anak supaya tanpa kita suruh anak-anak sudah mencuci tangan. Minimal dia mencuci tangan di depan kelasnya masing-masing karena sudah disiapkan wastafel. Kemudian budaya positif yang lain ini membuang sampah pada tempatnya. Kita tahu bahwa anak-anak kita masih banyak yang belum sadar untuk membuang sampah pada tempatnya. Bahkan kalau kita sepanjang jalan antara lantai 1, lantai 2, lantai 3 itu di tangga masih banyak sampah. Nah, itu berarti anak kita belum sadar. Berikutnya ini membuat keyakinan kelas. Biasanya Bapak Ibu di sini membuat keyakinan kelas itu sudah ada tapi bentuknya kesepakatan kelas. Nah, kalau di pendidikan guru penggerak itu lebih dimantapkan dengan keyakinan kelas, artinya kesepakatan kelas yang sudah diyakini. Jadi anak-anak membuat kesepakatan kelas dengan gurunya, tapi dia harus yakin juga. Jadi nanti ini modalnya untuk kita menyelesaikan masalah jika anak-anak keluar jalur. Jadi oh ya kesepakatannya apa? Ya, keyakinannya apa? Apakah itu yakin perbuatannya salah atau tidak? Seperti itu. Berikutnya ini pembiasaan kita dalam membaca Al-Quran. Ini sudah bagus, juga termasuk literasi, juga mendukung anak-anak untuk tidak berbuat yang aneh-aneh. Artinya dengan membaca Al-Quran setidaknya anak-anak itu memikirkan, oh iya aku diawali hari dengan membaca Al-Quran. Yang untuk yang beragama non muslim, yang beragama Kristen sudah kita pembiasaan juga dengan guru agama Kristen. Kemudian ini yang akan kita bahas Bapak Ibu. Jadi lumayan ada 7 materi. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini 7 hal ini yang akan kita bahas.
satu persatu, yaitu paradigma belajar. Jadi bagaimana kita membuat perubahan paradigma belajar. Guru adalah pemimpin pembelajaran. Artinya di sini adalah guru sebagai motivator dan guru itu adalah ujung tombak. Jadi artinya seperti ini. Kalau kita belajar, kita ngasih ke anak-anak, misalnya kamu tidak boleh berbicara kasar. Mohon maaf kan biasanya anak-anak disertai dengan nama binatang atau bahkan katakan temannya bodoh atau tolol. Nah itu kita melarang anak-anak berbicara seperti itu, tapi kita harus mulai dari diri sendiri kita bahwa kita tidak pernah mengungkapkan kata-kata itu. Karena kalau kita sendiri begitu nanti anak-anak pasti kritis. Anak-anak kalau kita murid tidak boleh Bapak Bu Guru, tapi kalau bagaimana kalau guru boleh enggak? Nah, nanti takutnya ada anak-anak yang seperti itu kritis begitu, kita juga malu ya. Kalau kita mau anak-anak kita seperti itu, berarti mulai dari diri kita tetap harus seperti itu juga. Kita tidak boleh kasar terhadap anak-anak. Berarti anak-anak sudah melihat contoh. Kan kita harus bisa ada di 3 tempat. Kalau di depan kita memberikan tauladan yang baik atau contoh yang baik. Kalau di tengah kita harus bisa menuntun anak-anak. Dan kalau di belakang kita harus mendorong anak-anak. Artinya mendorong anak-anak itu mendorong supaya anak-anak keluar semua potensinya, bakatnya. Bahkan anak-anak kan sebetulnya banyak yang berprestasi. Cuman kadang ada yang malu-malu. Nah itu tugas kita sebagai pendidik harus melaksanakan itu supaya kita mengharapkan anak-anak itu bertumbuh dengan maksimal. Oke, berikutnya Bapak Ibu. Nah ini seperti ini ya. Tadi kita kan paradigmanya juga kita untuk membuat profil pelajar Pancasila. Sudah Bapak Ibu sudah pasti tahu apa saja ini ya untuk profil pelajar Pancasila. Jadi harus 6-6-nya ini harus ada di anak-anak ya. Walaupun nanti kita sedikit demi sedikit merubahnya. Misalnya ada anak yang kurang kreatif. Nah itu bagaimana kita menumbuhkan sifat kreatif anak-anak. Oke, untuk berikutnya disiplin positif. Nah ini artinya disiplin positif ini hanya untuk kontrol diri. Jadi bagaimana kalau anak-anak itu berdisiplin bukan karena terpaksa, artinya karena hukuman atau karena mereka ingin mendapatkan penghargaan. Penghargaan ini bisa berupa imbalan ya, atau berupa aku kepingin dipuji-puji oleh guru, misalnya seperti itu. Itu tidak akan lama. Kesadaran seperti itu mungkin hanya sesaat. Ini terus terang pada posisi ini termasuk saya kurang disiplin positif ya Bapak Ibu, karena saya di kelas mengajar masih kalau anak-anak tidak mengerjakan PR itu saya hukum berapa kalinya. Nah, itu ternyata salah ya. Jadi maksud saya dengan mengulang itu anak-anak baca lagi gitu maksud saya. Tapi kita sebetulnya tidak boleh begitu. Itu anak-anak hanya karena takut dengan hukuman kita. Jadi bukan karena kesadaran. Itu seperti itu. Kemudian motivasi. Nah ini anak-anak itu mengerjakan sesuatu itu pasti ada motivasinya. Yang saya bilang tadi ada 3 motivasi. Entah itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak-anak datang tepat waktu karena takut terlambat dihukum. Nah itu berarti bukan dari dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, anak-anak untuk mendapatkan imbalan. Nah itu kalau ada sesuatu, oh ya saya biar nilainya 100, nilainya biar dapat bonus dari Bu Sri misalnya. Nah seperti itu juga tidak bagus, karena hanya sesaat saja kalau kesadaran seperti itu. Nah yang kita minta adalah kesadaran dari diri sendiri. Untuk yang ketiga, itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Artinya orang yang mereka inginkan itu dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka percaya kalau aku tuh bisa. Berarti memang dari dasar dirinya sendiri bahwa aku tuh bisa. Aku bisa mengerjakan mungkin matematika karena saya belajar matematika ya. Aku bisa mengerjakan matematika. Nah, karena motivasi aku harus bisa, berarti bisa. Tapi kalau anak-anak udah aku daripada ini udah mengerjakan aja yang penting nggak dihukum Bu Sri. Nah, itu seperti itu tuh nggak bakal lama ya. Dan itu kesadaran itu cepat hilangnya. Itu Bapak Ibu ya. Nah, sedangkan kebutuhan dasar anak-anak nah ini kita tidak boleh menjas anak ya. Misalnya seperti ini, kebutuhan bertahan hidup. Ini kebutuhan bertahan hidup misalnya begini, ada anak kita yang ketika temennya jajan di kantin, ternyata anak kita ngambilin jajannya teman-temannya itu dari atas.
Nah itu sebetulnya kita harus tahu anak itu kenapa mengambil seperti itu. Ada anak yang iseng, tapi ada juga anak kita yang kebutuhan untuk bertahan hidup. Artinya dia tidak punya uang jajan. Nah jadi kita jangan kalau ada peristiwa seperti itu jangan langsung wah anak ini nakal, ini begini-begini. Tapi minimal kita harus tahu dulu kalau dia mungkin sudah lapar banget dari rumah tidak makan, kemudian ada temennya jajan, akhirnya diambilin. Nah itu mungkin kalau hanya 1-2 ya, kita juga nauin kalau anak-anak seperti itu memang dia terpaksa ngambil karena lapar gitu. Walaupun caranya itu sama saja dengan mencuri ya. Nah bagaimana langkah kita kalau anak-anak yang seperti itu ya, yang memang benar-benar tidak bisa makan. Karena kita sulit sekali membedakan antara anak yang benar-benar lapar dengan anak yang memang hobinya nyomot ya. Jadi susah sekali ini kita untuk membedakannya ya Bapak Ibu. Kemudian yang kebutuhan kasih sayang. Nah ini ada kemarin kita di pendidikan guru penggerak ada studi kasusnya seperti ini. Di saat kita mengajar ada salah satu anak yang tidur di situ tiduran. Jadi di saat dia suruh mengerjakan tugas dia tidak mau mengerjakan tugas, malah tidur, malas-malasan seperti itu. Tidak ada kemauan lah untuk ini. Nah, kalau kita langsung marah sama dia, kita tidak tahu latar belakangnya dia. Kenapa dia harus berbuat seperti itu? Bisa saja di rumah dia kurang kasih sayang. Orang tuanya berantem terus. Jadi dia tidak mau tidur, tidak bisa tidur. Bisa saja mungkin di rumah dia tidak dikondisikan ya, artinya orang tua tidak melihat mereka walaupun orang tuanya nggak berantem tapi tidak pernah melihat dia atau cek oh iya ini anakku udah tidur apa belum, jadi mereka kurang kasih sayang. Nah mungkin di sekolah dia nyari perhatian supaya diberi kasih sayang oleh gurunya dan diperhatikan oleh teman-temannya walaupun teman-temannya marah, tapi kan kalau anak kadang kan oh ya kamu jangan tiduran aja gitu kan, minimal dia diperhatikan sudah lega. Nah gitu, jadi kita harus tahu dulu anak itu malas-malasannya karena apa, ketidurannya karena apa. Jadi tidak langsung kita main, oh ya ini pasti tidur malam main game ya. Memang anak kita mungkin 90% ya Bu ya yang tidur itu pasti main game, tapi ada juga yang tidak ya. Jadi kita harus pandai-pandainya melihat kasusnya seperti apa. Kemudian misalnya kebutuhan penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Lah ini yang biasa seperti preman di kelas ya. Jadi dia asal main seenaknya sama temennya. Jadi ini loh aku tuh paling kuat, ini loh aku paling pinter gitu. Kebutuhan akunya. Jadi dia merasa orang lain tuh harus mengakui dia paling hebat di kelas itu. Nah seperti itu juga kebutuhan dia juga. Walaupun caranya salah. Tinggal kita mengarahkannya, menuntun mereka bagaimana dengan cara yang baik. Ya. Berikutnya seperti kebutuhan kebebasan. Nah ini anak kepingin bebas membawa HP. Padahal kalau kita telusurin, misalnya kita belajar di kelas. Ketika belajar di kelas, dia pakai HP-nya, dia tidak memakai HP dengan kebutuhan yang benar. Artinya kalau pemakaian HP itu misalnya dia tidak tahu artinya apa. Kemudian dia melihat ke Google, itu masih bisa ditoleransi karena memang kita sebetulnya sumber nggak dari guru juga ya, tapi juga kita juga melihat bisa dari Google. Cuman anak-anak sekarang ini kadang kan dia tidak memanfaatkan. Oh ya bawa HP di saat gurunya menerangkan, kadang divideoin. Di saat gurunya menerangkan, kadang dia main game dan lebih parah lagi main game dengan kelas sebelah. Nah itu sudah sangat meresahkan ya, terutama bagi teman-temannya. Kan otomatis itu penyakit menular. Kalau ada temannya melihat dia sedang main HP, otomatis temannya yang lain itu pasti kepingin main HP juga. Ya, jadi kalau sama-sama bawa nanti satu kelas main HP. Kalau kita nggak jeli-jeli, kita nggak sadar ya. Ya mudah-mudahan selama ini di 146 kita semua komitmen ya Bapak Ibu bahwa HP itu dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu saja atau kebutuhan tertentu saja. Oke, yang terakhir yaitu kebutuhan kesenangan. Nah ini anak biasanya senang usil. Ada anak-anak kita misalnya yang senang usil, tapi kita tidak boleh bully mereka. Jadi kalau ada anak yang usil itu nanti kita bilang, kamu memang biangnya usil di sini, kamu memang biang onar di sini. Coba kelas kita, kalau nggak ada kamu mungkin aman. Nah itu akan menjadi masuk ke hati anak-anak dan itu akan terekam di sini sampai kapanpun. Ya, jadi artinya dia sebagai biang onar di kelasnya. Ya, bagaimana kita kalau misalnya kita tanganin sendiri guru mata pelajaran, kita masih bisa ya guru mata pelajaran.
Kalau tidak bisa, kita bekerja sama dengan wali kelas. Dan alternatif terakhir, kalau kita tidak bisa, kita berkolaborasi dengan guru BK. Ya, karena nanti kalau guru PK semua kan guru PK pekerjaannya banyak ya Bapak Ibu. Jadi harus ada runtutannya. Kalau masih bisa diselesaikan dengan guru mata pelajaran, kita dengan guru mata pelajaran. Untuk berikutnya Bapak Ibu, kita akan sebagai posisi kontrol. Nah, kira-kira kalau ada posisi kontrol begini, kira-kira Bapak Ibu sebagai apa? Di kelas atau di sekolah? Katakan di kelas dulu deh. Bapak Ibu merasa sebagai apa? Kalau saya terus terang ya Bu, saya sebagai penghukum. Jadi kemarin saya waktu berdiri guru BK, saya ngaku kalau saya sebagai penghukum. Saya kategori lebih banyak ke penghukum. Karena satu, dalam cara ngajar saya, kalau dia tidak mengerjakan tugas, dia saya hukum Bu. Berapa kalinya tugas itu. Jadi misalnya ada 2 soal matematika, dia tidak mengerjakan berarti 2 kali 3, 6 kali dia harus menyelesaikan biar cepat hafal gitu. Maksud saya biar cepat hafal langkah-langkahnya matematika. Kemudian kalau anak nggak mengerjakan PR juga, saya hukum. Anak terlambat datang saja ke kelas, itu saya hukum. Saya suruh nyanyi Bapak Ibu. Nah itu termasuk hukuman. Itu jadi sebagai penghukum. Kalau saya, kalau Bapak Ibu sebagai manajer ya? Ya, berarti kalau sudah sebagai manajer sudah amat sangat jempol Bu. Kalau saya sebagai penghukum iya, kadang pembuat merasa bersalah saya juga iya Bapak Ibu. Kita telusurin satu-satu ya Bapak Ibu, kategori pribadi kita seperti apa. Nah, kalau sebagai penghukum ini, nada suara tinggi, istilahnya galak ya Bapak Ibu ya. Ini nada suara tinggi, kemudian mata melotot. Ya, mata melotot, kemudian dan jari menunjuk ngadi biasa. Kamu itu, nah seperti itu. Kalau kita sudah menunjuk begitu, itu kita sebagai penghukum. Dan biasanya itu seperti itu kata-katanya. Patuhi aturan saya. Kalau enggak, awas. Nah, seperti itu. Itu berarti kita merasa sebagai penghukum. Jelas-jelas penghukum. Ya, walaupun nadanya katakan nadanya tidak seperti itu ya Bu ya. Bisa nadanya halus, tapi kata-katanya patuhi aturan saya. Awas ya, enggak Ibu kasih nilai. Nah, seperti itu juga tergolong penghukum. Nah, ini saya banget ini. Ya, sebelum saya belajar ini saya dari tahun ke tahun sebagai penghukum, lebih banyak sebagai penghukum Bapak Ibu. Jadi amat sangat saya sesalkan ternyata saya selama ini salah mengajarnya ya. Kemudian yang sebagai merasa bersalah. Nah, ini biasanya kita mendekati anak sampai anak itu dia merasa bersalah sendiri. Itu misalnya anak itu kita ada sesuatu hal yang membuat kita bersalah sama kita dalam pelajaran kita. Nah, itu ada kata-kata kita, Ibu sangat kecewa sekali sama kamu. Atau nanti ada kata-kata seperti itu, bagaimana kalau orang tuamu tahu? Nah, itu jadi anak merasa bersalah sendiri. Oh iya, kalau orang tuaku tahu, nah apa nanti komentarnya? Apa nanti yang akan dilakukan oleh orang tuaku? Nah, seperti itu. Ini pembuat merasa bersalah. Jadi kita meyakinkan anak-anak bahwa anak-anak itu nanti bersalah. Nah, ini bahayanya Bapak Ibu. Ini sebetulnya lebih bahaya daripada penghukum. Kalau kita bahasanya terlalu menusuk ke anak. Jadi artinya anak-anak itu nanti bisa merasa bersalah dan merasa gagal. Kalau sudah merasa gagal, ya kalau dia imannya kuat. Kalau imannya nggak kuat, itu bisa berbuat aneh-aneh. Nah, salah satunya bunuh diri. Kadang kan ada ya Bapak Ibu ya, di saat dia pikirannya lemah, imannya nggak kuat, ada ditambahin kata-kata kita yang dia merasa bersalah banget. Dia sadar merasa bersalah, akhirnya dia merasa tidak berguna hidup. Seperti itu. Jadi sebetulnya yang pembuat rasa bersalah ini adalah lebih tajam daripada penghukum. Tuh, kalau penghukum kita selesai, tapi anak tidak ada kesadaran. Jadi cuman ya udah setelah dihukum dikasih hukuman selesai. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau sebagai teman? Nah, ini sebagai teman sebetulnya bagus ya Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu kita rangkul, ini kita dekati sambil kita bercanda, sambil ini untuk mengingatkan dia. Sebetulnya bagus ini. Cuman kadang anak-anak ada yang kelewatan karena menganggap gurunya teman, seenaknya saja ya. Berbicaranya juga seenaknya. Itu bagus ini kalau kita kategorikan, kita mengambil hati anak-anak terutama anak-anak yang broken home ya. Itu kalau kita dekatin sebagai teman, dia akan curhat semua.
Mungkin kalau yang BK tidak diragukan lagi ya, kalau sebagai teman ini otomatis ya, karena BK. Tapi karena kalau guru di kelas seperti saya terutama ya, ini kadang saya tidak setuju dengan sebagai teman, karena nanti anak-anak kan langsung lunjak gitu ya. Kalau ini bahasanya juga gampang sama Bu Sri aja gitu kan, nanti seperti itu. Nah, cuman untuk penyelesaian masalah di hal-hal tertentu ini akan sangat bagus kita sebagai teman, dia bisa curhat ke kita semuanya gitu. Kemudian berikutnya bagaimana kalau pemantau? Pemantau ini nada suaranya saja sudah datar dan bahasa tubuhnya tapi formal. Tapi ini tidak menyelesaikan masalah. Jadi hanya memantau saja. Oh ya, murid kita ini misalnya murid si A. Kamu melakukan itu karena apa? Ya ini Bu, karena saya itu malas mengerjakan. Oh ya sudah, besok-besok jangan begitu lagi. Cuman begitu Bapak Ibu. Nah itu sebagai pemantau. Jadi tidak ada gregetnya gitu, tidak ada reaksinya antara guru dengan siswa. Anaknya juga enak, cuma digituin doang gitu ya. Jadi pemantau ini memang kadang kalau diterapkan dalam bentuk-bentuk masalah atau kasus-kasus yang sekiranya itu yang lebih besar ya, ini tidak bisa digunakan karena pemantau ini tidak menyelesaikan masalah. Nah, bagaimana kalau sebagai manajer? Nah, diharapkan seorang pendidik itu harus bisa menjadi manajer. Jadi artinya manajer ini nada suara tulus ya. Jadi tidak dibuat-buat ya. Walaupun tulus hanya punya saya Bu ya. Oke. Terus bahasa tubuhnya tidak kaku. Artinya enggak, kalau anak-anak kan tahu ya antara kita berbohong sama dia atau tidak kan tahu. Kalau kita ngomongnya tulus juga tahu. Bu Sri cuma nakut-nakutin. Nah, seperti itu tahu anak-anak. Kemudian kita juga bisa mendekat ke murid. Ini sebagai manajer. Nah, kata-kata yang dipakai pun halus ya. Apakah kamu meyakininya gitu? Jika kamu meyakini, nah apakah kamu mau memperbaikinya? Nah itu jadi anak disuruh mencari solusinya, tapi dengan bimbingan kita seperti itu. Jadi untuk sementara 5 posisi kontrol ini diharapkan kita menjadi seorang manajer. Jadi manajer di dalam kelas bahwa kita itu akan membantu anak untuk sadar. Jadi bukan kita menghukum anak, bukan kita ngasih imbalan anak, atau bahkan bukan kita membuli anak. Bully kira-kira bisa dilakukan oleh guru nggak Bapak Ibu? Bisa. Bully misalnya ada si Ali pernah berbuat kesalahan. Nanti ketika misalnya saya gurunya di kelas, kemudian setiap kali ada Ali, wah Ali kamu lagi, ibu bosen dengar masalahmu gitu kan. Nanti pasti bikin masalah lagi, besok bikin masalah lagi. Itu termasuk kita membuli Bapak Ibu. Jadi bukan hanya kalau anak-anak kan bulinya biasanya pakai kekerasan. Kalau kita sebagai seorang pendidik biasanya bulinya pakai kata-kata. Kadang kita nggak di absen, anak itu kita anggap nggak ada. Setelah Ali harusnya Adrian, tapi kita Ali nggak disebutin absennya Adrian gitu. Nah Ali kan merasa, loh kenapa aku nggak dipanggil? Itu kita termasuk membuli itu. Ya, jadi hal-hal yang kadang sepele yang tidak kita sadari itu tercetus di kita di saat mengajar. Nah, hal ini yang akan membuat kita sebetulnya kita penyakit hati ya. Kita mikir, punya rasa salah sama anak juga ya. Jadi apa yang kita lakukan itu kan langsung tersimpan di memorinya anak-anak. Sampai dia lulus sekolah pun, sampai dia jadi orang tua pun, dia mikir, dulu bapak ibu gurunya mama itu seperti ini, itu langsung terekam Bapak Ibu. Jadi saya aja lah, waktu itu saya di pendidikan guru penggerak suruh menceritakan, adakah guru yang istilahnya menyenangkan bagi saya atau yang tidak menyenangkan. Yang tidak menyenangkan itu, saya pelajaran bahasa Inggris Bu, bukannya sombong. Dulu SMP saya senang bahasa Inggris, nilainya di atas 9, sombong sedikit ya. Nah nilainya di atas 9. Tapi ketika masuk SMA, saya dapat guru bahasa Inggris dari Madura, dan itu galaknya bukan main. Ya, jadi ada teman saya di bangku nomor 1, kemudian ada teman saya di bangku nomor 3, itu bilang, dia saking senengnya belajar bahasa Inggris bilang, I want to kiss you. Langsung gurunya marah Bapak Ibu. Udah remah langsung gitu, langsung ngambil sepatunya, nih kiss nih katanya gitu.
Namanya saya nggak pernah ada lihat guru langsung di depan mata, marahnya pas di depan meja saya. Jadi pas giliran guru itu langsung udah di sini udah saya udah ketakutan, ini pikirannya udah nanti ini diapain ya, apa satu kelas dihukum gitu. Udah dengkul ini gemeteran Bapak Ibu, karena memang di SMP dulu saya gurunya nggak galak-galak, artinya nggak ada yang menghardik begitu, nggak ada. Nah ketika SMA itu, jadi langsung saat itu juga saya tidak suka bahasa Inggris. Jadi kalau nyari kuliah, bagaimana caranya tidak ada bahasa Inggris? Itu kan merugikan kita sendiri ya. Di saat sekarang apa-apa kalau kita pelatihan ada tulisannya bahasa Inggris. Ya, apa ini? Ya dulu di Google ya, malu-maluin gitu. Itu sebetulnya kita, kalau kita sebagai gurunya kita merasa bersalah itu. Karena membuat anak yang tadinya suka menjadi tidak suka pelajaran bahasa Inggris. Nah itu akan dikenang anak-anak itu sampai kapanpun akan dikenang. Termasuk saya, sampai sekarang saya terkenang itu. Nah, kenapa jadi saya nggak bisa bahasa Inggris itu, walaupun sekarang mau belajar sudah tua ya Bapak Ibu. Jadi untuk belajar lagi lupa lagi. Sekarang ini apa kosakatanya ini besok sudah lupa. Nah itu. Jadi kita sebagai guru kalau bisa jangan sampai kita membuat trauma anak-anak itu. Kemudian berikutnya yang keyakinan kelas ini. Jadi keyakinan kelas ini yang saya bilang tadi bahwa pentingnya punya keyakinan kelas, artinya kesepakatan kelas yang sudah diyakini. Artinya yang sudah diyakini, tidak hanya membuat kesepakatan kelas membuat saja, tapi harus diyakini oleh seluruh warga sekolah. Artinya kalau di kelas ya berarti guru dan siswanya. Kalau itu keyakinan kelasnya itu diperuntukkan untuk siswa, berarti siswanya harus sudah yakin. Dan nanti di saat dia keluar dari koridor atau keluar dari jalan yang ditentukan, kita bisa meluruskan dengan keyakinan kelas. Misalnya anak punya salah, masih ingat keyakinan kelas kita? Kalau nggak ingat coba dilihat di papan belakang sudah ada keyakinan kelas. Kira-kira apa yang kamu perbuat sudah sesuai nggak dengan keyakinan kelas? Jadi kita balikin, yang membuatkan mereka kesepakatan dengan kita. Berarti kalau mereka sudah berani berbuat harus berani bertanggung jawab. Itu salah satunya bahwa keyakinan kelas itu akan membuat anak-anak bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Jadi kalau misalkan mereka merasa bersalah ya sudah, berarti dia harus apa? Harus membaginya bagaimana gitu. Jadi sebetulnya keyakinan kelas ini sudah dibuat oleh Bapak Ibu ya, ada yang beberapa kelas sudah ada kesepakatan kelasnya di belakang, tinggal caranya meyakininya. Jadi anak-anak harus yakin bahwa kesepakatan kelas itu harus diikutin, harus dilaksanakan. Untuk berikutnya, nah ini yang terakhir itu segitiga restitusi Bapak Ibu. Artinya segitiga restitusi ini kita dalam memecahkan masalah melewati 3 langkah ini. Jadi kita tidak dengan gegabah menyelesaikan masalah. Ini satu persatu. Ini kan ada yang pertama itu menstabilkan identitas dulu. Artinya kita menetralkan anak-anak. Jadi anak-anak itu jangan langsung dijas. Ini salah ini enggak. Tapi kita stabilkan dulu. Dia berbuatnya bagaimana. Kemudian baru kita validasi tindakan yang salah. Tindakan yang salah itu kita validasi. Nanti akan saya presentasikan satu-satu ya. Kemudian yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah ini sebagai bentuk tanggung jawab mereka. Misalnya yang pertama menstabilkan identitas. Nah ini menstabilkan identitas ini bisa dengan kata-kata. Membuat kesalahan sesuatu itu wajar. Jadi anak jangan langsung kamu ini salah, jangan begitu Bapak Ibu. Jadi ya berbuat kesalahan itu wajar. Tinggal bagaimana caranya kita biar tidak mengulangi kembali. Misalnya ada juga kita, manusia itu tidak ada yang sempurna, pasti pernah berbuat salah. Nah itu jadi anak yang merasa bersalah agak turun lagi. Tadinya kan emosi kita marah-marahin Bu, walaupun di depan kita nggak emosi, mungkin di dalam hatinya wah sini cerewet banget sih ibu ini, cerewet banget, pasti begitu. Tapi kalau kita stabilkan dulu ya, memang kalau berbuat salah itu wajar karena manusia tidak ada yang sempurna. Nah tapi kita masuknya nanti berikutnya ke validasi tindakan yang salah. Jadi kita tidak boleh membenarkan tingkah lakunya mereka kayak yang berbuat kesalahan, tapi kita validasi. Kita validasinya kita bagaimana? Yaitu kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah kita tanya, kira-kira apa? Seperti itu. Atau kamu melakukannya bukan karena alasan tertentu. Nah jadi kita tanya alasannya mereka itu melakukan kesalahan itu karena apa? Jadi kalau mereka karena sesuatu yang memang hal itu tidak bisa membuat dia tidak melakukan, tetap harus melakukan. Nah kita bagaimana caranya kita meyakinkan. Jadi ini harus
sebuah pernyataan ya, setelah pernyataan baru pertanyaan. Jadi kita tidak mengintimidasi anak. Oh ini pasti seperti ini nih nantinya, enggak. Nah kemudian yang terakhir ini menanyakan keyakinannya. Jadi menanyakan keyakinan itu sama dengan keyakinan yang kelas tadi. Kalau misalnya nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, pertama kita ajukan pertanyaan seperti itu. Misalnya anak ngobrol di kelas. Nah langsung kita tanya itu untuk meyakinkan tadi itu nilai-nilai apa yang kita sepakati. Ada nggak kira-kira dari masalahmu itu di kesepakatan kelas kita, di keyakinan kelas kita. Nah kalau anak sudah menyebutkan, ada Bu, kita tidak boleh ngobrol selama proses pembelajaran. Misalnya seperti itu, baru kita tanya seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu. Kira-kira kalau ngobrol di kelas kira-kira mengganggu temannya atau tidak. Terus kira-kira kalau ngobrol di kelas itu bisa menangkap pelajaran itu sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Nah kalau seperti itu nanti baru kita tanya anak-anak bagaimana caranya memperbaiki. Jadi bukan kita Bapak Ibu yang kamu harus memperbaikinya begini enggak. Tapi kita tanya ke anak-anak tapi dengan kita ajukan pertanyaan-pertanyaan yang menimbulkan mereka mencari solusinya sendiri. Jadi misalnya bagaimana cara memperbaikinya itu, atau misalnya ada kesalahan dengan guru, bagaimana cara memperbaikinya. Nanti ya Bu saya akan minta maaf Bu, misalnya ada anak yang bersalah ketika diajari dengan guru pengganti kita, saya misalnya tidak masuk, kemudian digantikan oleh Bu Siti misalnya. Nah kemudian anak-anak tahu Bu Siti itu hanya guru pengganti. Nah itu anak-anak meremehkan. Nah itu kita panggil Bapak Ibu, kita panggil dulu seperti tadi ya, kita harus mengikuti langkah-langkahnya, dan yang terakhir itu kita tanya kira-kira bagaimana solusinya. Nah nanti kalau anak-anak, ya Bu saya akan minta maaf ke Bu Siti. Nah kira-kira Bu Siti mau memaafkan atau tidak. Nah kita tanya begitu, jadi mereka mikir sendiri, oh iya berarti aku harus bagaimana, kalau seperti itu bagaimana. Itu kira-kira kalau posisiku seperti Bu Siti kira-kira bagaimana, jengkel enggak. Nah seperti itu. Jadi bukan kita yang menentukan, tapi anak-anak yang menentukan solusinya. Itu. Jadi yang perlu diperhatikan, yang terakhir itu yang perlu diperhatikan ya Bapak Ibu. Nah ini yang perlu diperhatikan di segitiga restitusi. Ini yang pertama yaitu perilaku salah dikaitkan dengan keyakinan kelas. Jadi kesalahan anak itu apa, kita kaitkan di keyakinan kelas. Makanya ini pentingnya keyakinan kelas itu ya karena ini. Kalau kita menyelesaikan sesuatu, kita balikkan lagi ke anak-anak. Oh ya keyakinan kelasnya itu apa, seperti itu. Nah kemudian kesediaan yang bersalah untuk memperbaiki kesalahan. Nah seperti tadi kita tanya, oh kira-kira bagaimana solusinya, apakah kamu akan memperbaikinya, seperti itu ya. Nah kemudian penyelesaian masalah berkaitan dengan permasalahan. Nah seandainya begini, dia tidak bisa mengikuti pelajaran saya, misalnya pelajaran matematika, dia tidak bisa, anak itu saya hukum, saya suruh beli buku matematika misalnya. Nah itu tidak menyelesaikan masalah, harus sesuai. Atau misalnya saya belajar matematika nih, anak-anak kan sudah punya buku matematika, jadi nggak perlu dia beli buku matematika. Atau saya menghukumnya begini, udah kamu beli novel aja, taruh di perpustakaan. Nah itu melenceng. Kita kesalahan anak itu sama kita, masalah matematika, tapi suruh beli novel, ditaruh di perpustakaan. Walaupun itu nambah referensi buku kita di perpustakaan, tapi kita salah karena tidak berkaitan. Kalau masalahnya apa, ya berarti solusinya harus apa yang sesuai, seperti itu. Nah yang terakhir yaitu perlu ditanyakan waktu untuk perbaiki. Tidak boleh kita nggak nanyakan, nanti anak seenaknya, oh tenang aja orang nggak ditanya gitu ya. Jadi kita harus menanyakan, oh bagaimana, kira-kira kapan kamu memperbaikinya. Nanti Bapak Ibu lihat kira-kira kapan kamu bisa sudah ada perubahan dari kamu yang tadinya bersalah menjadi pribadi yang lebih baik, atau kamu yang biasanya melakukan kesalahan di kelas itu menjadi pribadi yang lebih baik. Seperti itu Bapak Ibu. Kira-kira dari imbas saya tadi dari budaya positif, kira-kira ada yang perlu ditanyakan enggak Bapak Ibu? Pasti sudah ngelihatnya ke jam dinding ya. Ada kurang 5 menit jadi oke, ya sudah, nanti kalau misalnya sharing ya Bapak Ibu, bukan berarti saya mengguruin ya Bapak Ibu, tapi ini hanya mengimbaskan ilmu yang saya dapat dari pendidikan guru penggerak. Nanti seandainya kita
punya masalah kita sharing-sharing boleh. Ini bukan berarti nanti saya nggak punya masalah Ibu ya. Saya juga punya masalah. Saya itu bingung sekarang aja. Saya posisinya bingung bagaimana cara merubah saya dari penghukum menjadi manajer. Sulit ternyata ya Bapak Ibu. Kadang tuh di sini nih, gondoknya di sini. Udah mau hukum nih, ingat pelajaran kemarin udah dibilangin jangan jadi penghukum. Ngelus dada akhirnya. Ada yang tarik napas, astagfirullahaladzim, gitu doang paling Bu. Karena merasa apa? Kita mau berbuat penghukum nantinya terekam ke anak-anak sampai tua, bahkan dia sampai punya anak pun nanti diceritakan. Tapi kalau kita nggak sebagai penghukum, kadang kita jengkel ya. Makanya saya berusaha juga, bukan berarti pintar di sini enggak ya Bapak Ibu, tapi saya juga berusaha belajar dari pribadi yang penghukum menjadi pribadi yang sebagai manajer. Itu seperti itu ya Bapak Ibu. Mungkin cukup sekian saja ya Bapak Ibu karena memang waktunya sudah detik-detik menjelang absen ya. Oke. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Silakan berdoa dimulai. Ya, selesai Bapak Ibu. Terima kasih untuk waktunya Bapak Ibu untuk kita sharing sebagai budaya positif ya Bapak Ibu. Kapan-kapan kita akan sharing lagi dan jangan bosan-bosan kalau saya meminta waktu Bapak Ibu untuk sharing masalah-masalah yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tahu kalau saya bercanda serius tadi ya. Bapak Ibu ini masih ada 2 menit ya. Bapak Ibu, sebenarnya materi dari guru penggerak itu sangat relevan dengan sekolah ramah anak. Jadi sekarang ini kita memang diminta untuk lebih lebih empati kepada anak-anak. Karena sekali lagi tingkat kenakalan anak-anak itu karena berbagai macam kalau kita bilang hujatan salah ya Bapak Ibu, tapi ada hal-hal yang mungkin salah di dalam atau tidak tepat di dalam mendampingi atau membimbing anak-anak ini. Jadi sehingga tingkat masalah anak-anak itu tinggi sekali. Seperti tadi ketika kita menghardik ya, kalau di rumah dia dihardik, di sekolah juga dihardik ya kan. Di rumah dia tidak dipercaya dia bisa mengerjakan sesuatu, sampai di sekolah juga demikian. Akhirnya siapa yang memberi rasa percaya diri kepada anak ini? Nah, akhirnya dia mencari identitas pada orang lain. Nah, inilah yang sekarang ini saat ini sedang dirubah mekanismenya. Sehingga Bapak Ibu agak sulit tadi seperti Ibu Sri mengatakan bahwa dari pola menghukum menjadi pola manajer itu memang tidak gampang, tidak bisa membalikan telapak tangan karena anak-anak kita sudah terlanjur juga ya kan, dari keluarga yang mungkin memang setiap hari harus diperlakukan seperti itu, sehingga ketika mendapatkan kata-kata sentuhan emang gue pikirin loh gitu ya. Tapi kembali lagi Bapak Ibu, kapan kita akan merubah gitu ya. Mungkin secara perlahan-lahan kita coba untuk merubah pola paradigma pendidikan yang dilakukan khususnya di Indonesia. Itu saja Bapak Ibu, karena nanti hari Jumat akan lebih juga diperdalam lagi. Insya Allah kita akan melaksanakan kegiatan pelatihan. Mohon Bapak Ibu bisa mengosongkan jadwal di hari Jumat pukul 1 siang sampai dengan pukul 4, karena memang desiminasi kurikulum merdeka itu tidak bisa dilakukan hanya 1-2 jam karena betul-betul menjadi satu kesatuan yang bulat ya Bapak Ibu. Nggak apa-apa sekali waktu, kan tidak setiap hari kita mendapatkan pelatihan. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan pencerahan, kita ada beberapa kali tatap muka. Itu saja barangkali Bapak Ibu, selamat beristirahat, mudah-mudahan Bapak Ibu sehat selalu. Salam saya buat keluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.